Dalam beberapa tahun terakhir, Veda Ega Pratama semakin dikenal di dunia balap motor internasional. Pembalap muda asal Indonesia ini menorehkan prestasi luar biasa di ajang Junior Grand Prix dan menjadi salah satu wakil Asia yang mampu bersaing dengan pembalap Eropa. Kecepatan, teknik, dan konsistensi yang ia tunjukkan membuat banyak pihak menaruh harapan besar. Namun di tengah perjalanan karir yang sedang menanjak, kabar kurang menyenangkan muncul. Veda dikabarkan menghadapi hambatan dalam proses naik kelas ke Moto3 Full Season. Banyak pihak bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah faktor teknis, cedera, atau hal lain di luar lintasan? Dalam penelusuran berbagai sumber, muncul dugaan bahwa penyebab utama bukanlah performa, melainkan faktor sponsor dan dinamika internal di dunia balap. Isu ini kemudian berkembang luas dan menimbulkan perhatian publik karena dianggap mencerminkan sisi lain dari dunia olahraga yang tak selalu sebersih lintasan balap. Informasi awal menyebutkan bahwa salah satu sponsor utama Veda, yang semula siap mendukung penuh musim kompetisi 2025, tiba-tiba menarik diri. Keputusan ini datang mendadak, hanya beberapa hari sebelum penandatanganan kontrak. Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait alasan dibalik langkah tersebut. Pihak tim dan manajemen masih bungkam, sementara rumor terus bergulir. Sebagian pengamat menilai bahwa situasi ini mencerminkan bagaimana dunia balap tidak hanya ditentukan oleh hasil di lintasan, tetapi juga oleh negosiasi bisnis di belakang layar. Dalam olahraga berbiaya tinggi seperti MotoGP, sponsor menjadi faktor penentu karir seorang pembalap. Ketika dukungan finansial berhenti, otomatis peluang untuk melangkah ke level lebih tinggi ikut tersendat. Meski begitu, hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran etika dari pihak manapun. Yang jelas, kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan pecinta balap Indonesia. Sebagai pabrikan besar yang telah membina Veda sejak mengikuti program Asia Talent Cup, Honda Racing Corporation, HRC, disebut turut terkejut dengan kabar tersebut. Dalam beberapa laporan media otomotif Asia, pihak Honda merasa kehilangan momentum yang telah mereka bangun bersama Veda. Pembalap muda ini merupakan salah satu hasil program jangka panjang Honda untuk menemukan talenta terbaik dari kawasan Asia. Meski belum memberikan pernyataan publik secara langsung, sejumlah sumber internal menyebut bahwa Honda sedang meninjau langkah alternatif. Mereka tidak menutup kemungkinan memberi Veda kesempatan tampil sebagai wildcard atau menempatkannya di proyek pengembangan pembalap masa depan. Sikap ini menunjukkan bahwa Honda tetap percaya pada potensi Veda. Namun, di sisi lain, pabrikan juga harus berhati-hati agar tidak menimbulkan gesekan dengan pihak sponsor maupun penyelenggara kompetisi internasional. Beberapa pengamat internasional menilai bahwa isu yang dialami Veda Ega Pratama mungkin bukan sekedar masalah sponsor. Dalam wawancara dengan media otomotif Eropa, sejumlah analis menyebut adanya kemungkinan tekanan eksternal yang bersifat politis. Dunia balap global memang memiliki dinamika yang rumit, di mana keputusan tidak hanya didasarkan pada performa, tetapi juga strategi pasar dan kepentingan pabrikan besar. Dalam konteks ini, muncul dugaan bahwa ada kekuatan tertentu yang ingin menjaga dominasi pembalap asal Eropa di level Moto3. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi, spekulasi semacam ini cukup sering muncul dalam diskusi dunia motorsport. Para pengamat menegaskan, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Veda menjadi korban langsung. Namun situasi yang menimpa dirinya menggambarkan tantangan yang dihadapi pembalap non-Eropa untuk menembus sistem yang sudah mapan. Kasus Veda kini menjadi contoh bagaimana aspek non-teknis bisa mempengaruhi arah karir seorang atlet muda berbakat. Tim satelit yang sebelumnya dikabarkan akan memberikan kontrak kepada Veda Ega Pratama memilih untuk tidak memberikan komentar terbuka. Dalam dunia profesional, keputusan semacam ini seringkali menandakan adanya proses internal yang masih berlangsung. Pihak tim tampak berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara sponsor, pabrikan, dan federasi. Beberapa media mencoba meminta keterangan resmi, namun hanya mendapat jawaban singkat. Kami menghormati setiap keputusan yang sudah diambil pihak sponsor. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tim berada di posisi sulit. Di satu sisi, mereka melihat potensi besar Veda, namun di sisi lain mereka harus mematuhi kebijakan bisnis yang sudah menjadi bagian dari kontrak kerjasama. Dalam situasi seperti ini, profesionalisme menjadi kunci utama. Meski kecewa, Veda dan timnya tetap menjaga etika komunikasi tanpa melibatkan opini spekulatif. Langkah ini diapresiasi banyak pihak karena menunjukkan kedewasaan menghadapi tekanan publik. Kabar soal Veda Ega Pratama yang diduga mengalami hambatan karena sponsor langsung memicu reaksi besar dari masyarakat, khususnya komunitas penggemar balap di Indonesia.
Tagar seperti #SaveVeda dan #SupportVeda mulai ramai di media sosial. Banyak penggemar menyampaikan dukungan moral dan berharap Veda tidak patah semangat. Dukungan ini bahkan meluas hingga forum MotoGP internasional, menandakan besarnya perhatian publik terhadap isu ini. Para penggemar menilai bahwa performa Veda di lintasan sudah membuktikan kapasitasnya sebagai pembalap kompetitif. Mereka berharap agar keputusan sponsor atau politik di balik layar tidak mematikan potensi talenta Asia. Fenomena dukungan publik ini menjadi bukti bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap dinamika industri olahraga. Dalam konteks profesional, suara publik memang tidak bisa mengubah kontrak bisnis, namun tekanan moral semacam ini dapat menjadi pertimbangan bagi sponsor dan tim untuk bersikap lebih terbuka. Jika ditelusuri lebih dalam, kasus Veda bukan yang pertama di dunia motorsport. Beberapa pembalap Asia seperti Khairul Idhampawi dan Kaito Toba juga pernah mengalami situasi di mana dukungan sponsor melemah ketika performa justru sedang naik. Dalam analisis pakar olahraga, fenomena ini mencerminkan bagaimana sistem pembinaan global masih memiliki bias geografis. Sponsorship di olahraga balap seringkali lebih mempertimbangkan potensi pasar dibandingkan prestasi murni. Melalui kisah Veda, banyak pihak berharap ada perubahan dalam pola rekrutmen dan pendanaan di dunia balap, agar kesempatan bisa lebih merata. Kasus ini juga menjadi bahan refleksi bahwa di balik gemerlap lintasan, ada perjuangan panjang yang tidak selalu terlihat. Dunia motorsport membutuhkan keseimbangan antara profesionalisme bisnis dan penghargaan terhadap talenta yang sesungguhnya. Dari sinilah, pembalap muda seperti Veda diharapkan bisa tetap berjuang dengan mental kuat meski menghadapi kendala di luar kendali pribadi. Menurut laporan dari beberapa media otomotif Jepang, Honda tengah menyiapkan strategi baru untuk mempertahankan talenta muda seperti Veda Ega Pratama. Salah satu opsinya adalah memberikan kesempatan tampil di beberapa seri sebagai wildcard rider, atau menempatkan Veda dalam program pembinaan lanjutan. Langkah ini bukan hanya bentuk dukungan moral, tetapi juga pesan bahwa Honda tetap berkomitmen mengembangkan pembalap Asia. Strategi semacam ini menunjukkan bagaimana pabrikan besar mencoba menjaga keseimbangan antara kebijakan sponsor dan prinsip pembinaan jangka panjang. Jika strategi ini berjalan lancar, Veda bisa mendapatkan kembali momentum karirnya secara bertahap. Langkah realistis seperti ini dipandang penting untuk menjaga reputasi pabrikan, sekaligus memberi harapan baru bagi talenta muda lainnya. Dunia balap membutuhkan lebih banyak ruang bagi pembalap yang memang berprestasi di lintasan, tanpa sepenuhnya bergantung pada kekuatan finansial eksternal. Situasi yang dialami Veda ternyata membuka peluang lain yang tak kalah menarik. Beberapa tim besar seperti KTM dan Leopard Racing disebut mulai memantau perkembangan karirnya. Kedua tim ini dikenal berani mengambil risiko dengan memberi kesempatan bagi pembalap muda bertalenta dari luar Eropa. Jika benar terjadi, maka kisah Veda justru bisa berbalik arah menjadi peluang baru yang lebih besar. Dalam wawancara dengan media otomotif internasional, sejumlah manajer tim menyatakan bahwa Veda memiliki gaya balap agresif dan disiplin tinggi, kualitas yang jarang dimiliki pembalap muda. Meski belum ada kesepakatan resmi, ketertarikan tim besar menunjukkan bahwa potensi Veda masih terbuka lebar. Dalam dunia balap, kehilangan satu kontrak bukan akhir segalanya. Justru terkadang dari krisis muncul kesempatan baru yang lebih menjanjikan. Veda kini tinggal menjaga konsistensi performanya untuk membuktikan bahwa talenta sejati selalu menemukan jalannya sendiri. Kini, Veda Ega Pratama tidak hanya dikenal sebagai pembalap muda berbakat, tetapi juga simbol ketahanan mental di dunia olahraga modern. Perjalanan karirnya mengingatkan publik bahwa di balik kecepatan dan kemenangan, ada ketekunan, profesionalisme dan keberanian menghadapi situasi sulit. Kasus Veda menjadi cermin bagi dunia balap bahwa sponsor dan politik memang tidak bisa dihindari. Namun integritas dan kerja keras tetap menjadi fondasi utama seorang atlet. Dengan dukungan publik yang besar serta perhatian dari berbagai pihak, masa depan Veda masih terbuka luas. Dunia balap membutuhkan figur muda seperti dirinya, bukan hanya cepat di lintasan, tetapi juga kuat menghadapi tantangan di luar trek. Dalam terminologi olahraga, ia kini bukan sekedar pembalap cepat, melainkan sosok yang menginspirasi. Jika terus konsisten, Veda berpotensi menjadi ikon baru kebangkitan Asia di kancah balap dunia.